Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas sekte sesat lagi nih teman-teman. Sekte ini didirikan di Jenewa, Swiss dan memiliki kisah yang tidak kalah kejam dengan sekte-sekte yang telah aku bahas sebelumnya. Bahkan anggota dari sekte ini diperintahkan untuk melakukan bunuh diri massal agar bisa segera menuju ke planet lain dan selamat dari hari kiamat. Seperti apa kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, biar aku semakin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke pembahasannya. The Order of the Solar Temple. The Order of the Solar Temple adalah sebuah sekte sesat yang didirikan oleh Joseph Di Mambro dan Luc Jouret di Jenewa, Swiss pada tahun 1984. Sekte ini mengajarkan aliran-aliran sesat bagi para anggotanya, di mana mereka didoktrin bahwa hari kiamat akan terjadi pada pertengahan tahun 1990-an. Untuk selamat dari hari kiamat tersebut, orang-orang harus menjadi anggota sekte ini. Karena siapapun yang menjadi anggota sekte ini akan mendapat hak istimewa, di mana setelah hari kiamat terjadi, mereka akan dipindahkan ke planet lain untuk melanjutkan hidup mereka. Pada awalnya, mereka melancarkan aksinya untuk menyebarkan aliran ini secara diam-diam. Namun, di tahun 1994, putri Di Mambro yang bernama Immanuelle telah melakukan penyelidikan terhadap sekte yang didirikan ayahnya. Dan ia merasa bahwa yang diajarkan oleh ayahnya adalah sebuah tipuan. Dan ia pun keluar dari sekte tersebut. Para anggota yang mengetahui keluarnya putri Di Mambro akhirnya menjadi goyah. Mereka pun mulai keluar dari sekte ini hingga akhirnya banyak anggota yang keluar. Di Mambro pun marah dan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar agar para pengikutnya kembali yakin dan percaya. Di Mambro kemudian mengetahui ada sepasang suami istri yang bernama Antonio dan Nikki Dutoit yang baru melahirkan anak mereka dan menamainya Immanuelle. Immanuelle sendiri memiliki arti salah satu dari nama Tuhan umat Kristiani atau nama lain dari Yesus. Di Mambro pun segera memerintahkan para anggotanya untuk melakukan pembunuhan pada bayi tersebut. Ia menyebutkan kelahiran anak dewa adalah tanda dari akhir zaman, dan kemunculan Immanuelle dianggap sebagai anak dewa. Di Mambro pun menambahkan bahwa Immanuelle merupakan antikristus. Akhirnya, sebuah kejadian mengerikan pun terjadi. Para anggota di Order of the Solar Temple melakukan pembunuhan pada Immanuelle, Antonio, dan Nikki. Mereka dibunuh secara brutal dengan kayu. Setelah aksi pembunuhan keji pada satu keluarga tersebut, Jouret dan Di Mambro menyatakan bahwa hari kiamat akan datang lebih cepat dan memerintahkan para anggotanya untuk melakukan bunuh diri massal agar bisa segera pindah ke planet lain sebelum hari kiamat tiba. Akhirnya, pada tanggal 4 dan 5 Oktober 1994, bunuh diri massal dari anggota sekte ini pun dilakukan di Kanada dan Swiss. Bahkan, selain bunuh diri, ada juga yang dibunuh. Namun, beberapa di antaranya berhasil menyelamatkan diri dan tidak terbunuh. Pihak kepolisian pun menemukan banyak jenazah di reruntuhan bangunan. Anehnya, jenazah Immanuelle, anak dari Di Mambro, ikut ditemukan juga di antara mereka. Ada yang menganggap dia tidak benar-benar melarikan diri dari sekte ini, atau mungkin bisa juga dia telah dibunuh. Jenazah Di Mambro dan Jouret pun ikut ditemukan di tumpukan jenazah-jenazah anggota sekte ini. Hingga tahun 1997 diketahui kematian dari anggota sekte ini masih terus berlanjut. Entah mereka bunuh diri ataupun dibunuh. Menurut beberapa informasi, dikabarkan sekte ini pun masih ada dan masih aktif hingga sekarang. Nah, itu dia teman-teman kisah dari sekte The Order of the Solar Temple. Kejam dan sangat menyesatkan sekali apa yang telah mereka ajarkan. Aku harap teman-teman bisa lebih berhati-hati terhadap aksi-aksi seperti yang mereka lakukan.
Bisa jadi mereka masih melakukan perekrutan secara diam-diam, apalagi di zaman sosial media seperti sekarang. Mudah sekali untuk mengiming-imingi seseorang. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.